Ya, aku akan berterus terang kepadamu. Devon, Presiden Gusnadi telah menyelamatkan nyawa Darius. Jadi kami, keluarga Hughes, berhutang budi padanya. Jika kamu berniat untuk mengganggunya, maka kamu harus melewati kami terlebih dahulu. Alan menjawab singkat. Kamu, ekspresi Devon menjadi gelap saat mendengar ini. Tadinya dia pikir Iwan hanyalah orang yang tidak berguna. Tapi sepertinya, dia terlalu meremehkan potensi pria ini. Iwan tidak hanya membantu keluarga Gumelar di masa lalu. Tetapi sekarang, keluarga Hughes juga berhutang budi padanya. Karena telah menyelamatkan Darius. Ini adalah pencapaian yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Apalagi orang yang tidak berguna seperti yang dia pikirkan. Namun, potensi pertumbuhan dan bisnis grup Bio Farma begitu memikatnya sehingga meskipun keluarga Gumelar dan Hughes menghalangi jalannya, tidak mungkin dia bisa menyerah begitu saja. Hei Hughes tua, Agus, kalian yang meminta ini ya? Karena kalian bersikeras untuk terus melindungi Iwan, maka kalian tidak boleh menyalahkan kami, keluarga Hilton, karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Devon mengancam. Dia sudah mengambil keputusan, dan dia tidak akan goyah apapun yang terjadi. Hahaha, aku tidak percaya betapa sombongnya kamu. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Dasar Hilton tua. Kamu melawan kami berdua, jadi menurutmu bagaimana kamu bisa melakukannya? Tahan. Alan mencibir, menatap Devon dengan pandangan meremehkan. Keluarga Hughes dan Gumelar, seperti keluarga Hilton, adalah keluarga paling berkuasa di wilayah selatan, dan setara satu sama lain dalam hal pengaruh dan sumber daya manusia. Jika dia harus memilih salah satu, keluarga Gumelar memiliki sedikit keuntungan dibandingkan mereka berdua. Jadi dia tidak percaya bahwa keluarga Hilton begitu naif dengan berpikir bahwa mereka memiliki peluang melawan mereka berdua. Ya, jika ini terjadi dalam keadaan normal, kamu benar. Tapi sayangnya, ini bukan keadaan normal. Aku telah merekrut semua prajuritku yang paling kuat hanya untuk ini, tapi tidak satu pun dari mereka datang dengan persiapan. Jadi aku mengalahkanmu. Akan semudah menghancurkan seekor semut. Devon mencibir, lalu menunjuk ke orang-orang di belakangnya. Ronaldo dan Tim, melangkah maju dan tunjukkan dirimu kepada semua orang. Kami akan membiarkan Hughes dan Agus tua di sini melihat apa yang kami punya. Ya Pak, 6 tetua yang tangguh bersama dengan tetua keempat dan tetua kelima melangkah maju seperti yang diperintahkan oleh Devon. Dari 8 orang tersebut, 7 di antaranya melampiaskan amarahnya, menunjukkan penampilan sebenarnya dari kekuatan mereka. 7 prajurit yang munah. Baik Alan maupun Agus sama-sama terkejut saat merasakan energi yang mengalir dari ketujuh Hilton tersebut. Tak satu pun dari mereka pernah membayangkan bahwa keluarga Hilton akan bersiap menghadapi hal ini dengan merekrut 7 prajurit di tahap yang munah pada saat yang bersamaan. Bukan hanya itu yang kita punya. Ronaldo, pemimpin pasukan, mencibir sambil melepaskan kekuatannya, mengirimkan gelombang energi langsung ke arah lawannya. Tahap menengah yang munah. Warna wajah Alan dan Agus memudar saat ini. Keluarga Hilton tidak hanya memiliki 7 prajurit yang munah bersama mereka, tetapi Ronaldo dan bahkan Devon sendiri adalah anggota tahap yang munah tingkat menengah. Dengan tim yang begitu tangguh, tak heran jika Devon sama sekali tidak terlihat takut untuk mengalahkan mereka semua sendirian. Kalau begitu, bagaimana kabarnya? Agus, Hughes tua, apakah kamu sudah berubah pikiran tentang kemenangan kami? Devon mencibir. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dalam posisi penuh kemenangan, seolah-olah dia sudah mendapatkan kemenangannya. Namun, kenyataannya tidak jauh dari ekspektasinya. Untuk menang atas keluarga Gumelar, dia memanggil semua pengawalnya, terutama mereka yang berada di tahap yang munah atau tahap bagian semi yang munah, untuk ikut bersamanya. Hanya menyisakan Dahlan, orang kedua di komandonya, untuk mempertahankan benteng di rumahnya. Sedangkan keluarga Hughes dan Gumelar sebaliknya, tidak siap dan mungkin hanya membawa paling banyak 4 atau 5 prajurit yang munah. Tidak mungkin mereka bisa menandingi keluarga Hilton sama sekali. Kamu wajah Agus dan Alan tenggelam saat menyadari hal ini. Seperti prediksi Devon, Agus hanya membawa 3 prajurit di tingkat awal yang munah bersamanya. Sedangkan Alan, yang datang dengan sangat tergesa-gesa, hanya berhasil memanggil 2. Mereka hanya memiliki total 5 prajurit yang munah. Dan petarung terbaik yang mereka miliki adalah Alan sendiri, yang sudah berada di tingkat menengah yang munah. Namun, keluarga Hilton memiliki 2 prajurit yang munah.
tingkat menengah, dan 7 prajurit yang munah awal. Jelas sekali bahwa kartu-kartu itu menguntungkan mereka. Agus, Huges tua, mengingat kita semua berada dalam situasi yang sama. Aku ingin memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu pergi dari sini sekarang juga, aku bisa berpura-pura seolah-olah semua ini tidak terjadi. Tapi jika kamu menolak melakukannya, aku khawatir aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi mulai saat ini. Devon mencibir. Dia tahu betul bahwa meskipun mereka berada dalam posisi yang diuntungkan, keluarga Huges dan Gumelar bukanlah lawan yang mudah jika mereka bertiga terlibat konflik. Hal ini tidak akan menguntungkan keluarga Hilton, karena mereka akan membuat 2 musuh baru begitu saja. Sebaliknya, jika Agus dan Alan bersedia mundur saat itu juga, keluarga Hilton tidak hanya akan mampu menangkap Iwan, tetapi juga akan menghindarkan mereka dari kesulitan menciptakan 2 musuh baru. Namun, bahkan jika Agus dan Alan bersikeras untuk tetap bertahan, keluarga Hilton tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dan berdasarkan situasi yang ada, kemungkinan besar mereka akan menang. Selama keluarga Hilton berhasil mengalahkan Iwan untuk selamanya, dia yakin keluarga Gumelar dan Huges tidak akan mau menyimpan dendam terlalu lama terhadap mereka. Hanya pada satu orang, ini sama sekali tidak realistis. Tidak bisa. Saya sudah menjelaskan bahwa jika Anda ingin menyakiti Tuan Gusnadi, Anda harus melewati kami, keluarga Gumelar terlebih dahulu. Jawab Agus dingin, sikapnya tak tergoyahkan. Ya, kami keluarga Huges setuju. Saya tidak akan duduk diam dan membiarkan Anda membantai Tuan Gusnadi begitu saja. Dasar Hilton tua. Alan mencibir, juga tidak mau mengalah. Ya, baiklah. Yang bisa aku katakan hanyalah, kamu yang meminta ini ya? Karena kalian berdua memiliki keinginan mati, maka aku dengan senang hati akan membantumu memenuhinya. Devon terhibur dengan ide, lalu, tanpa sepatah kata pun, dia memberi isyarat kepada prajuritnya untuk menyerang. Tangkap mereka, dan bawa Iwan Gusnadi itu kepadaku hidup-hidup. Sedangkan sisanya, jangan bunuh mereka. Tapi jangan ragu untuk melukai mereka bila perlu. Ya Pak, keluarga Hilton menyerang ke depan, melepaskan amarah mereka yang membara terhadap lawan mereka yang kalah jumlah. Agus, aku punya rencana. Kami Huges dan anak buahmu yang lain bisa menghentikan mereka sebaik mungkin, sementara kamu melarikan diri bersama Presiden Gusnadi. Melihat keluarga Hilton melancarkan serangan mereka, Alan dengan cepat membuat rencana terbaik yang dapat dia pikirkan. Meskipun keluarga Hilton memiliki keuntungan yang signifikan, selisihnya tidak terlalu jauh. Mereka memiliki total 6 prajurit yang munah yang digabungkan, dan tidak akan sulit untuk menghentikan keluarga Hilton selama beberapa menit. Target utama keluarga Hilton adalah Iwan, dan selama Agus bisa membantunya melarikan diri, masalah mereka akan terpecahkan. Ya, cukup. Agus segera menyetujuinya, mengetahui bahwa ini adalah pilihan terbaik mereka. Kemudian, Agus memberi isyarat kepada paman ke-6 keluarga Gumelar dan prajurit lainnya untuk bergabung dengan pasukan Alan. Sementara dia melompat ke sisi Iwan. Tuan Gusnadi, keluarga Hilton terlalu kuat, dan kita tidak bisa menahannya terlalu lama. Saya akan membantu Anda melarikan diri selagi bisa. Agus menjelaskan sambil mengulurkan tangan untuk meraih Iwan. Tetapi Iwan membalikannya. Lari, tidak, saya tidak bisa melarikan diri begitu saja, Tuan Gumelar. Lagi pula, itu tidak perlu, katanya sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun keluarga Hilton datang untuknya, ini adalah wilayah keluarga Salim, dan dia memiliki banyak orang yang mengandalkannya, termasuk Tari, Ratna, Daiman, dan Panuwun. Bahkan, jika dia melarikan diri bersama Agus, dia yakin keluarga Hilton akan mengalihkan kemarahan mereka ke orang lain, dan memilih untuk menyerang Tari dan keluarga Salim lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin Iwan bisa meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Selain itu, dia membawa satu senjata rahasia terakhir, dan dia yakin keluarga Hilton tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Iwan sama sekali tidak terintimidasi oleh mereka. Apaan kamu tidak berencana lari? Agus tidak bisa mempercayai telinganya. Sekarang, karena peluangnya semakin besar, satu-satunya kesempatan Iwan untuk bertahan hidup adalah jika dia melarikan diri selagi dia bisa. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Iwan akan menolak untuk melarikan diri. Dia tidak percaya betapa tidak menentunya perilaku Iwan. Namun, dia bukan satu-satunya yang terkejut dengan hal ini. Bahkan Alan pun terkejut mendengarnya. Dia mencurahkan seluruh energinya
untuk menghentikan Devon dan Ronaldo. Sebaik yang dia bisa, sementara pasukan lainnya mencoba yang terbaik untuk menghalangi jalan 7 prajurit Yang Muna yang tersisa. Namun Iwan menolak untuk melarikan diri selagi dia punya kesempatan. Alan marah dengan ini. Presiden Gusnadi, tolong melarikan diri bersama Agus selagi bisa. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, semuanya akan terlambat, bentak Alan dengan agak marah. Meski sempat berbincang, ia tak henti-hentinya berusaha menahan serangan Devon dan Ronaldo. Tidak perlu. Terima kasih atas bantuan Anda, Penatua Hugas, saya menghargainya. Tetapi jangan khawatir, Anda dapat melepaskan Hilton. Dan saya sangat ingin melihat apa yang mereka miliki. Iwan menjawab dengan tenang. Apa? Agus dan Alan sangat terkejut mendengarnya. Meskipun tidak satu pun dari mereka mengetahui sejauh mana sebenarnya kekuatan Iwan. Mereka dapat membuat tebakan berdasarkan usianya. Dilihat dari betapa mudanya dia, tidak mungkin Iwan bisa melampaui tahap alam Ogena. Dan terlebih lagi, dia tampaknya telah memasuki kondisi lemah di mana dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi untuk bangkit dari kursi rodanya. Tidak mungkin dia punya peluang melawan prajurit Yang Muna di negara bagian ini. Namun, Iwan tidak hanya menolak untuk melarikan diri, tetapi dia bahkan mengklaim bahwa dia masih bisa menghadapi lawan-lawannya. Ini adalah pembicaraan yang bodoh, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bagaimana Iwan berani mengatakan